Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Nicholas David akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunes, seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang memelihara pernikahan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, di kesempatan yang lalu kita telah membicarakan upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk memelihara sebuah pernikahan. Apakah boleh Bapak menyegarkan kembali pikiran kita tentang apa saja isi percakapan kita? Kita membicarakan 4 unsur yang diperlukan untuk memelihara pernikahan, Pak Nicholas. Nah, ada 2 yang telah kita bahas, yaitu komunikasi yang terbuka dan yang kedua adalah komitmen yang teguh. Jadi pernikahan itu mesti didasari atas komunikasi yang terbuka. Adanya kejujuran, adanya kepercayaan, bisa membicarakan hal-hal yang pribadi dan mendalam, dan sudah tentu idealnya adalah mempunyai juga minat-minat yang banyak sehingga percakapan kita dengan pasangan bisa semarak ya, enggak hanya hal-hal yang bersifat rutin. Kedua, pernikahan itu juga harus dijaga atau dipelihara dengan komitmen yang teguh. Artinya komitmen yang enggak gampang-gampang berubah. Jadi kita bukan saja berjanji, tapi kita mesti menepati janji kita membuktikannya. Lewat apa? Lewat memang hal-hal yang sulit yang kita hadapi. Apakah kalau kita ini menghadapi hal-hal yang sulit, kita langsung mau cabut, mau meninggalkan, ataukah kita bertekad enggak, apapun yang terjadi, saya tetap di sini, karena apa? Saya sudah menerima dirimu apa adanya. Nah, pernikahan membutuhkan 2 unsur itu. Nah, hari ini kita akan membahas 2 unsur yang lain yang juga diperlukan untuk memelihara pernikahan. Kalau melihat dari perbincangan kita yang lalu, ada aspek yang ketiga dalam perjuangan kita memelihara pernikahan, yaitu pengampunan yang tidak putus-putus. Atau bisa terangkan apa itu pengampunan yang tidak putus-putus dan mengapa ini perlu ada dalam pernikahan? Oke, saya akan mulai dengan keterangan ya, bahwa kemarahan adalah bagian yang tak terpisahkan dari pernikahan. Saya kira kalau kita ya jujur apa adanya, saya kira kita semua akan mengakui bahwa kita pasti pernah marah ya terhadap pasangan kita. Setidaknya ada 2 penyebab mengapa kita marah kepada pasangan. Pertama, kita marah karena pasangan tidak berbuat atau menjadi seperti yang kita inginkan atau harapkan. Misalkan, kita tidak suka dengan orang yang tidak dapat mengambil keputusan, atau kalaupun dapat, mereka memerlukan waktu yang lama dan setelah bertukar pikiran berkali-kali. Nah, kebetulan kita menikah dengan orang seperti itu. Tidak dapat dihindari, setiap kali kita harus mengambil keputusan bersama, kita marah. Walaupun kita sadar bahwa seharusnya lah kita menerima kelemahannya, kita tetap marah karena kelemahan dirinya atau perbedaan ini merepotkan dan mengganggu kita. Apalagi bila ini terjadi berulang kali selama bertahun-tahun. Nah, itu penyebab yang pertama. Penyebab kedua kenapa kita marah kepada pasangan adalah karena pasangan menyakiti atau mengecewakan kita. Misalkan, pasangan terbukti berbohong kepada kita. Diam-diam ia menghabiskan uang tabungan untuk kepentingannya tanpa memberitahukan kita. Atau, pasangan berkhianat dan menjalin relasi romantik dengan orang lain. Tidak bisa tidak, semua perbuatan ini menyakitkan hati dan mengecewakan kita secara mendalam. Nah, hasil kita menjadi sangat marah kepadanya. Nah, oleh karena kemarahan adalah bagian tak terpisahkan dari pernikahan, maka pengampunan juga seharusnya menjadi bagian tak terpisahkan dari pernikahan.
Sejak awal kita harus bertekad untuk mengampuni. Dengan kata lain, dari mula pernikahan kita harus bersepakat untuk menjadikan pernikahan sebagai wadah kasih karunia, bukan sebagai mitra usaha bersama. Pengampunan yang tak putus-putus adalah pertanda bahwa pernikahan bukanlah sebuah mitra usaha bersama, melainkan sebuah wadah kasih karunia. Ini sebuah konsep yang menarik ya Pak Paul. Pernikahan adalah wadah atau tempat untuk menampung kasih karunia. Lalu bagaimana kita dapat mengampuni dengan tidak putus-putus? Kita hanya dapat mengampuni dengan tidak putus-putus bila kita menerima pasangan apa adanya. Kembali kepada contoh tadi ya Pak Nikolas, meski jengkel karena merasa terganggu dan dibuat repot oleh ketidakmampuan pasangan mengambil keputusan, kita harus berkata bahwa itulah kelemahan pasangan, dan kita mengampuni perbuatannya yang membuat kita terganggu dan repot. Sewaktu kita mengakui kelemahan pasangan, sesungguhnya kita tengah menerima dirinya apa adanya, dan tidak lagi menuntutnya untuk menjadi pribadi seperti yang kita kehendaki. Jadi, setiap kali kita marah, akuilah kelemahan pasangan. Kemudian, ambillah keputusan untuk menerima dirinya apa adanya. Dan, ampunilah perbuatannya yang menyusahkan kita sebagai akibat dari kelemahannya itu. Berikut, kita hanya dapat mengampuni dengan tidak putus-putus jika kita mengingat siapa diri kita. Surat 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 mengingatkan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Kita semua adalah orang berdosa yang telah menerima pengampunan Tuhan. Kalaupun kita lebih baik daripada pasangan dalam hal-hal tertentu, di hadapan Tuhan, status kita tidak pernah berubah. Kita tetap adalah orang berdosa yang menerima pengampunan Tuhan. Jadi selain menerima pasangan kita apa adanya, setiap hari kita perlu mengingat bahwa kita pun orang berdosa yang telah diampuni Tuhan. Saya jadi teringat Tuhan Yesus pernah memberi kita sebuah kisah tentang seorang hamba yang berutang 10.000 talenta pada raja, tapi kemudian setelah dia dibebaskan, dia malah mengancam temannya yang hanya berhutang 100 dinar. Contoh yang baik ya, itu adalah kisah yang memang melukiskan betapa pentingnya kita ini memberikan, membagikan kasih karunia. Nah, tidak heran ya, Tuhan mengaitkan pengampunan darinya dengan pengampunan yang kita berikan kepada sesama. Sebagaimana dapat kita baca pula ya di Matius 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapakmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, peringatan ini begitu keras sebab dilandasi oleh asumsi bahwa pada dasarnya kita semua sanggup mengampuni. Jadi, kalau sampai kita tidak mengampuni, itu dikarenakan bukan karena kita tidak bisa, melainkan karena tidak mau. Itu sebab Tuhan tidak bersedia menerima orang yang tidak mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni tidak layak menerima pengampunan. Kemarahan akan tetap menjadi bagian dari pernikahan sebab kesalahan adalah bagian dari ketidaksempurnaan kita sebagai manusia yang berdosa. Selama ada kesalahan, pasti akan ada kemarahan. Namun sebagai anak Tuhan, kita harus mengampuni dan terus mengampuni. Namun Pak Paul, ada sebagian orang yang bukannya tidak mau mengampuni, tetapi memang pembawaannya sulit melupakan kesalahan orang lain. Sekali ada yang salah sama dia ingat seterusnya. Bagaimana orang yang punya sifat seperti ini bisa mengatasi masalahnya?
Betul sekali Pak Nikolas, ada orang yang memang susah ya untuk mengampuni karena susah melupakan. Jadi apa yang orang perbuat kepadanya terus diingat-ingat. Nah, memang sebetulnya ada dua kemungkinan Pak Nikolas. Ada orang yang nggak bisa mengampuni karena terus mengingat-ingat, tapi ada pula orang yang tidak bisa mengampuni karena memang dalam dirinya sudah ada kepahitan. Ya, nah coba kita lihat yang pertama. Orang yang tidak bisa mengampuni karena susah melupakan. Apa yang harus dilakukannya? Dia tetap akan mengingat. Dia nggak bisa melupakannya. Tapi setiap kali dia mengingat, dia mesti memilih mengampuni. Jadi mengampuni tidak berarti menghapus ingatan. Kadang kita itu tuh mempunyai anggapan begitu kita mengampuni maka kita tidak lagi dapat mengingat perbuatan orang kepada kita. Enggak. Mengampuni tidak menghapus ingatan. Jadi apa yang orang perbuat kepada kita tetap kita ingat. Nah, maka dalam kasus yang pertama ini, orang ini susah mengampuni karena dia itu terus mengingat. Yang mesti dia lakukan adalah nomor satu, dia memang mengakui inilah dirinya yang susah mengampuni gara-gara susah melupakan. Tapi nomor dua, yang mesti dia lakukannya adalah dia tetap harus memilih mengampuni. Sebab waktu kita memilih mengampuni, di saat itulah kuasa Tuhan bekerja, mendorong kita dan menolong kita mengampuni. Jadi Tuhan tidak akan memberikan kuasa untuk mengampuni kalau kita belum mau mengampuni. Seolah-olah roda itu mesti kita putar, baru nanti akhirnya bisa benar-benar berjalan dengan cepat. Nah, kitalah yang pertama harus mengenjot roda itu sehingga berputar. Begitu kita mengenjot dan roda itu mulai berputar, Tuhan akan seakan-akan ya mengirimkan angin yang kuat dari belakang untuk mendorong kita sehingga sepeda kita bisa berjalan dengan lebih cepat. Kedua, ada orang yang suka mengampuni karena memang mereka udah menyimpan banyak kepahitan dalam hidupnya. Jadi orang yang merasa dari dulu kok saya ini yang jadi korban. Kok dari dulu orang seenaknya sama saya. Kok orang kok enaknya nginjak-nginjak saya. Nah, orang-orang yang merasa dirinya itu adalah korban dan berulang kali menjadi korban, seringkali akhirnya susah mengampuni. Karena kepahitan itu udah bersarang. Sehingga sewaktu datang satu masalah lagi yang melukai dia, bercampurlah. Sehingga mungkin sekali kesalahan orang itu nggak besar, tapi gara-gara bercampur dengan kepahitan yang sudah begitu banyak dalam dirinya, maka dia akan susah mengampuni kesalahan yang sebetulnya tidak begitu besar. Nah, sudah tentu perlu kesadaran. Kalau orang itu nggak menyadari atau nggak mau mengakui bahwa sesungguhnya dia menyimpan banyak kepahitan, ya susah. Tapi kalau dia bisa mengakui memang saya banyak kepahitan, saya selalu sering menjadi korban, orang seenaknya menindas saya. Nah, kita memang mesti bereskan yang lampau-lampau itu. Ya, kita mesti melihatnya satu persatu, dan mungkin dengan pertolongan seorang hamba Tuhan atau seorang konselor, kita memilih untuk mengampuni satu persatu perbuatan orang kepada kita itu. Nah, kalau kita bisa bereskan di masalah-masalah di masa lampau itu, barulah kita lebih mudah ya mengampuni orang yang bersalah kepada kita sekarang ini. Nah, terakhir adalah caranya begini Pak Nikolas, kita mesti mengakui bahwa mengampuni memang adalah sifat Allah, bukan sifat manusia. Sifat manusia yang sesungguhnya adalah bukan mengampuni, tetapi membalas. Jadi, kalau kita mau mengampuni, kita mesti meminta pertolongan Tuhan. Kita nggak bisa melakukannya sendiri. Jadi kita bisa berkata, apa adanya kepada Tuhan, saya tidak mampu. Saya tidak punya kekuatan mengampuni orang itu. Tapi karena Engkau memerintahkan saya untuk mengampuni, maka saya meminta, berilah kuasa-Mu untuk mengampuni itu kepadaku. Ampunilah orang itu melalui aku. Sebab memang kita mengakui kita belum bisa mengampuni, jadi mintalah Tuhan mengampuni orang tersebut
melalui diri kita. Bukan kekuatan kita, bukan kuasa kita, tapi kekuatan dan kuasa Tuhan untuk mengampuni. Tadi yang kedua, orang yang tidak bisa mengampuni karena dia mengalami pahitan dalam hidupnya. Apakah kebanyakan itu terjadi pada masa-masa kecil, di mana mereka mempunyai pengalaman-pengalaman dalam keluarga yang membuat atau membentuk mereka menjadi demikian? Bisa dua-duanya. Sudah tentu kalau memang sejak kecil dia mengalami banyak masalah, ditindas, dijadikan korban, diinjak-injak, dihina, disakiti, dikecewakan. Nah, sudah tentu tumpukan kepahitan itu akan sangat-sangat besar. Tapi nggak mesti. Sebab kadangkala ada orang-orang dewasa yang pada masa kecilnya nggak mengalami hal-hal buruk itu, tapi setelah usia dewasa mengalami hal-hal buruk itu, akhirnya memang menyimpan kepahitan. Misalkan dia bekerja sebaik-baiknya, serajin-rajinnya, kemudian diperlakukan tidak adil, sehingga akhirnya dia harus diberhentikan. Kemudian misalkan dia terlibat dalam pelayanan di gereja, dia bersungguh-sungguh mau melayani Tuhan, dia bersungguh-sungguh mendorong teman-temannya untuk rajin dan sebagainya, tapi akhirnya teman-teman pelayanannya merasa, oh kamu ini terlalu mau jadi bos, mau jadi atasan, nyuruh-nyuruh kami, padahalnya niatnya baik untuk mendorong teman-temannya lebih giat dan lebih berdisiplin melayani Tuhan. Akhirnya dia nggak bisa lagi melayani, akhirnya dia terpental keluar. Nah, misalnya peristiwa ini terjadi beberapa kali, seringkali cukup untuk membuat orang merasa pahit, dan cukup untuk akhirnya membuat orang ini sukar mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Berarti kita pada umumnya sebaiknya setelah kita mengalami sesuatu yang menjadi ganjalan atau berpotensi untuk menimbulkan kepahitan dalam hati, sebaiknya kita langsung bereskan satu demi satu sebelum itu menumpuk. Betul sekali Pak Nikolas. Jadi idealnya adalah kita membereskannya. Nah, saya mengerti tidak selalu kita akan bisa membereskannya, karena kan nggak mesti orang itu tuh bersedia membereskannya. Jadi kita berusaha membereskannya. Nah, namun kalau memang orang tersebut tidak misalnya merasa ada masalah, atau orang itu juga nggak mau meminta maaf, merasa dirinya benar atau apa yang harus kita lakukan? Kita tetap harus mengampuni dia. Meskipun dia itu tidak meminta ampun, tidak menyadari kesalahannya, atau nggak peduli, kita tetap harus memilih mengampuni. Karena kenapa? Sebab kalau kita tidak mengampuni, akar kepahitan itu akan tertanam dalam diri kita. Dan itu yang nanti akan mengganggu hubungan kita, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Jadi mengampuni memang sudah tentu tujuannya adalah untuk merestorasi relasi antara kita dan orang yang bersalah kepada kita. Itu betul. Tapi sebetulnya ada lagi tuh makna atau tujuannya. Bukan saja merestorasi relasi kita dengan orang tersebut, tapi juga merestorasi hubungan kita dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Karena kalau kita tidak bisa mengampuni, kita merasa marah, benci, pahit, dan dendam dalam hati kita, sebetulnya di saat itu kita sudah tidak lagi dapat hidup dengan damai dengan diri kita sendiri. Nggak ada tuh orang yang pahit tuh hidup damai dengan dirinya, sejahtera dengan dirinya, nggak ada. Jadi orang yang menyimpan kepahitan itu orang yang sebetulnya sedang bermusuhan bukan saja dengan orang, tapi dengan dirinya sendiri. Nggak nyaman hidup dalam dirinya, nggak enak hidup ini. Nah, maka dia mesti memang memilih untuk mengampuni dan merestorasi hubungannya dengan Tuhan. Sebab barang siapa menyimpan kemarahan dan mendendam, itu sebetulnya sedang menciptakan ganjelan atau menciptakan jurang antara dia dan Tuhan. Karena nggak mungkin kita bisa mendekat kepada Tuhan jika kita membawa kebencian atau dendam atau kepahitan itu. Nggak mungkin. Maka kita mengampuni bukan saja untuk kepentingan orang tersebut, tapi penting sebetulnya adalah untuk kita
baik dengan diri kita maupun dengan hubungan dengan Tuhan. Jadi sebetulnya yang lebih perlu mendapatkan manfaat dari pengampunan itu sebenarnya diri kita sendiri. Betul sekali Pak Nikolas. Jadi jangan sampai kita merasa mengapa saya harus mengampuni dia, enak aja dan sebagainya. Enggak. Kita mengampuni pada akhirnya adalah untuk kita. Mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk mengampuni? Ya, kita jelas Tuhan berkata kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka Bapakmu yang di surga tidak akan mengampuni juga kesalahanmu. Kenapa Tuhan begitu keras memberikan peringatan itu? Sebab Tuhan tahu dampak yang begitu buruk dari ketidakmauan untuk mengampuni itu pada diri umat Tuhan. Itu adalah penyebab renggang dan putusnya hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan kita dengan orang lain. Meskipun kita dendam dan pahit kepada orang di luar rumah kita, tapi kalau kita menyimpan itu akan mengganggu relasi kita dengan istri, suami, anak-anak kita atau orang tua kita. Pasti. Nggak mungkin itu kita bisa selimuti, kita taruh dalam suatu kotak, sehingga hanya mempengaruhi hubungan kita dengan orang yang bersalah kepada kita saja. Tidak. Begitu kita menyimpan kepahitan, dendam, kebencian, itu akan nantinya merembes masuk ke dalam diri kita, mengganggu relasi kita dengan semua orang yang dekat dengan kita. Nah, bagaimana kalau sebaliknya, Pak Paul? Dalam arti kita yang melakukan kesalahan, lalu kita berusaha minta maaf kepada pasangan, tetapi pasangan kita ini dia buang muka sambil dia bilang tidak ada maaf bagi kamu. Apakah perlu kita sebagai pihak yang salah terus-menerus meminta pengampunan? Atau kita boleh anggap, ya sudah, aku sudah minta maaf, kamu kalau tidak mau memaafkan, ya itu urusanmu sendiri. Orang memaafkan sewaktu melihat pertobatan, Pak Nikolas, ya. Jadi seringkali itu kenapa orang susah memaafkan, karena orang tidak melihat pertobatan yang sungguh-sungguh. Nah, pertobatan ditunjukkan oleh bukan saja penyesalan, tapi juga kerelaan untuk merendahkan diri. Jadi kalau kita ini bersalah kepada pasangan, terus kita dengan gampang meminta maaf, setelah itu pasangan misalnya masih marah kepada kita, dan kita berkata, ya bodo amat, kamu gak mau mengampuni saya udah minta maaf kok. Hampir dapat dipastikan sikap seperti itu menunjukkan kita belum bertobat, bahwa permintaan maaf kita adalah formalitas. Nah, saya juga seringkali pasangan nggak mau memaafkan kita karena melihat kita memang nggak benar-benar bertobat, kita hanya formalitas. Nah, tapi kalau orang melihat kita sungguh-sungguh bertobat, saya kira kecenderungannya orang memaafkan kita. Tapi kita juga mesti memang mengerti ada kalanya susah untuk orang memaafkan kita kalau kesalahan kita berulang kali kita lakukan, dan kesalahan kita itu kesalahan yang berat, yang benar-benar menusuk hati pasangan. Jadi makin besar kesalahan kita, makin susah orang mengampuni. Kedua, makin sering diulang kesalahan kita, makin susah orang mengampuni kita. Maka kalau kita melakukan kesalahan yang seperti itu, kita memang harus menunjukkan bukan saja niat, tapi juga tindakan konkret kepada pasangan kita, bahwa kita sungguh-sungguh bertobat. Kita berusaha lagi, katakan lagi, saya sungguh menyesal, saya tahu saya salah, saya sungguh menyesal, saya tahu saya salah, saya minta maaf kepadamu. Jadi memang mungkin kita harus berulang kali. Jadi kalau misalnya Pak Nikolas berkata, bagaimana kalau kita sebetulnya hanya satu kali saja bersalah dan kesalahan kita nggak terlalu besar, tapi dia nggak mau mengampuni. Nah, berarti memang pasangan kita itu masuk dalam kategori tadi orang yang kita bahas, susah mengampuni. Kenapa susah mengampuni? Nah, bisa jadi ya karena memang orang itu susah melupakan kesalahan orang, atau nomor dua, dia memang hatinya sudah diisi dengan kepahitan. Pak Paul, orang yang dapat mengampuni apakah sama dengan orang yang panjang sabar?
Dua hal ini sebetulnya dua hal yang berbeda, tapi sangat berkaitan ya. Jadi orang yang panjang sabar memang cenderung lebih mudah mengampuni. Ya. Namun sebetulnya tidak sama, karena apa? Orang yang panjang sabar bisa saja disakiti hatinya dan akhirnya nggak bisa mengampuni orang, itu juga bisa. Ya, jadi dua hal berbeda. Tapi seperti saya mau katakan, kalau kita panjang sabar, kecenderungan kita adalah lebih bisa mengampuni. Namun tidak sama, karena juga kebalikannya adalah ada orang yang nggak panjang sabar, mudah marah, tapi juga mudah mengampuni. Ya, jadi memang dua hal berbeda, tapi bisa berdekatan sekali. Nah, sudah tentu adalah baik untuk kita ini mengingat bahwa kita perlu panjang sabar, sebab ini adalah karakteristik atau buah Roh Kudus ya, panjang sabar. Nah, kalau kita memang rasa kita kurang, kita bisa memintanya, minta Tuhan supaya bisa ya membuahkan panjang sabar dalam hati kita itu. Nah, namun untuk mengampuni memang itu tindakan yang selanjutnya, nggak sama persis dengan panjang sabar. Tindakan selanjutnya adalah kita mesti melihat perbuatan orang kepada kita yang jahat itu, yang nggak baik itu, dan kita berkata, saya ampuni. Artinya, saya memilih untuk tidak membalas, saya memilih untuk tidak mengingat-ingatnya lagi. Kalaupun saya ingat, saya nggak akan mau untuk sengaja mengingat-ingatnya. Dan saya tidak akan membalas perbuatanmu. Karena saya akan serahkan ini ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, pembalasan adalah miliknya. Tuh, kita sedang mengambil langkah mengampuni orang itu. Terima kasih banyak Pak Paul atas penjelasannya. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang memelihara pernikahan. Jika Anda berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami melalui surat ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Anda juga dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara selanjutnya.